kapal motor Dewi Nur 1 tenggelam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Akibatnya 1 orang penumpang tewas, 1 penumpang terluka, dan 3 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Insiden terjadi pada Sabtu dini hari. Kejadian bermula saat kapal motor Dewi Nur 1 yang bermuatan material bangunan berangkat dari pantai Mutiara menuju Pulau Sepah. Namun di tengah jalan, tepatnya di antara Pulau Pari dan Pulau Untung Jawa, kapal mengalami kebocoran di bagian mesin hingga tenggelam. Saat kejadian, kapal motor Dewi Nur 1 juga membawa 15 penumpang. 1 penumpang tewas, 1 penumpang terluka, dan 3 penumpang masih dalam pencarian. Sementara 10 penumpang lain selamat setelah sempat terombang-ambing di laut dan kemudian dievakuasi oleh tugboat yang sedang melintas. Tiga korban yang hilang akibat tenggelamnya kapal motor Dewi Nur 1 di perairan Kepulauan Seribu hingga kini masih dalam pencarian. Upaya pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan polisi. BK, kru kapal dan penumpang itu sekitar jumlahnya 15 orang berusaha menyelamatkan diri mereka keluar dari kapal. Nah, dari 15 orang tersebut ada 3 orang yang saat ini masih belum diketemukan. Untuk 1 orang meninggal dan 1 luka-luka. Lalu bagaimana pencarian 3 korban kapal Dewi Nur yang tenggelam di perairan Kepulauan Seribu? Kita langsung tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Rangga Indrayana di lokasi. Rangga, pukul berapa pencarian akan dimulai dan di mana saja titik awal penting pencarian, Rangga? Baik ya, selamat pagi Radi dan saudara. Dari lokasi kami kini berada baru saja dimulai proses pencarian sesudah briefing pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, saya akan menunjukkan kondisi terkini di pos Basarnas Pantai Mutiara, Jakarta Utara, di mana terlihat masih ada sejumlah personil Basarnas yang bersiap-siap untuk ikut dalam pencarian. Dari pantauan kami, mereka tadi melakukan briefing sekitar 5 menit yang lalu dan kemudian meluncurkan 1 perahu karet. Untuk pencarian ini dikerahkan 2 unit perahu, 1 perahu karet kecil yang akan dikerahkan untuk menyusuri pesisir dekat pantai Jakarta, dan 1 lagi perahu yang lebih besar untuk melakukan penyisiran di tempat kejadian ke arah barat dan selatan, karena ini merupakan arah dari arus laut di sekitar Kepulauan Seribu. Pencarian ini melalui metode penyisiran ini akan dilakukan hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, karena bila dilanjutkan hingga malam hari kurang maksimal. Untuk selanjutnya pihak Basarnas akan melakukan koordinasi dengan nelayan lokal dan kapal-kapal yang melintas di antara sejumlah titik penting, yakni Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, dan Pulau Damar sekitar tempat kejadian. Untuk radius pencarian pada pagi hari ini dilaporkan adalah 12 mil dari titik kami kini berada, yakni pos Basarnas Pantai Mutiara, dan akan dilanjutkan hingga pukul 11, di mana mereka akan melakukan proses pengisian ulang bahan bakar dan dilanjutkan kembali hingga seperti yang sudah disebutkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan pada malam hari dengan koordinasi dengan nelayan lokal di sekitar Kepulauan Seribu. Radi? Ya, saat ini Rangga, sebelum saya tanyakan soal korban yang terluka, saya tadi sempat menerima informasi juga bahwa kapal ini mengangkut material bangunan dan juga ada 15 orang ya penumpang yang diangkut di sana. Apakah sudah ada keterangan apakah kapal ini melebihi kapasitasnya atau seperti apa hingga bisa tenggelam? Untuk informasi selengkapnya, penyebab persisnya juga masih ditelusuri, Radi dan saudara. Jadi kami belum menerima informasi mengenai apakah kapal ini memang melebihi kapasitas. Namun yang diketahui adalah memang belakangan ini cuaca memang
kondusif, namun penyebab persisnya masih ditelusuri karena juga pada pagi hari ini ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh tim Basarnas, yakni cuaca dan gelombang tinggi yang dilaporkan oleh BMKG. Dari BMKG mereka menyebutkan bahwa ada risiko gelombang tinggi dari tanggal 20 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan, yakni pada tanggal 21 Agustus pukul 7 waktu Indonesia Barat. BMKG juga menyebutkan bahwa ada risiko angin dengan kecepatan 8 hingga 25 knot dengan kecepatan tertinggi di Laut Jawa sekitar Kepulauan Seribu, sehingga apabila pencarian berlanjut efektivitas jadi berkurang. Radi? Terima kasih Rangga Indrayana melaporkan langsung dari Pluit, Jakarta Utara.